Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini tanggal 29 Agustus 2021. Hari ini kita sampai kepada pasangan yang terakhir dari seri khotbah belajar dari pasangan terkenal dalam Alkitab. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari pasangan Yusuf dan Maria. Hari ini akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Dr. Gunario Sudarmanto dari YPPI Batu Malang. Doa saya kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya hari ini bisa menjadi berkat dan menguatkan kita semua lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah hari ini, sebelum kita memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini, karena kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk beribadah bersama, walaupun secara online, tapi kami ada waktu untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, memuji menyembah-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati tim worship yang akan memimpin pujian dan penyembahan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Gunario Sudarmanto yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, sehingga semua kami yang mengikuti ibadah online ini, kami semua diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Seluruh hidupku
Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El
Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, meskipun kita sedang bergumul melawan COVID-19. Di Indonesia juga kami sedang berjuang untuk menghadapi itu. Tapi kita bersyukur masih ada kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama-sama meskipun secara online. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur bahwa hidup kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam segala situasi, bahkan di situasi sulit yang sedang melanda dunia, baik Amerika maupun juga Indonesia. Kami terus sedang berjuang dalam anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, dan biarlah di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, kami tetap berharap kepada Tuhan dan firman-Mu yang terus menjadi pedoman, panduan bagi kami, sehingga menerangi kehidupan kami di tengah kegelapan dunia ini. Maka kami membuka hati sepenuhnya, berikanlah pengertian-pengertian-Mu kepada kami, supaya kami mengerti kebenaran Tuhan dengan jelas, dan kami ditolong oleh Roh Kudus mengertinya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan lagi pada saat ini. Kita akan belajar dari kehidupan Yusuf dan Maria. Maka kita akan membaca beberapa ayat tentang hal ini. Meskipun nanti ada banyak ayat yang tersebar yang berbicara tentang Yusuf dan Maria. Dari Matius pasal 1, kita membaca beberapa ayat. Ayat ke-16, kemudian ayat ke-18, sampai dengan ayat 25. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Matius 1 ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah itu, bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita, marilah kita tetap bersemangat, karena di dalam Kristus ada pengharapan. Dan janjinya dia menyertai kita, Immanuel, dalam segala situasi, seturut dengan rencana dan kehendaknya. Kitab Pengkhotbah mengatakan tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Apa yang pernah ada sesungguhnya sudah pernah ada
Yang akan ada sudah pernah ada. Jadi terjadi pengulangan di dalam sejarah manusia. Memang ada modifikasi sedikit, tetapi prosesnya akan terjadi pengulangan hal yang serupa. Itu sebabnya kita diminta untuk belajar terus-menerus dari pengalaman-pengalaman masa lampau. Belajar dari sejarah. Dan utamanya kita juga harus belajar dari sejarah yang ditulis dalam kitab suci. Karena kitab suci kita sengaja diperintahkan oleh Tuhan untuk ditulis supaya terus-menerus menjadi pelajaran-pelajaran dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Menarik sekali bahwa tema-tema khotbah yang dikhotbahkan di gereja ini terus-menerus mengekspos pengalaman-pengalaman dari pasangan-pasangan suami istri yang tertulis di dalam Alkitab, dan nampaknya mereka menjadi sumber inspirasi dari kehidupan kita. Ada banyak prinsip-prinsip kebenaran yang bisa kita pelajari dari pasangan-pasangan suami istri. Tentu saja dengan segala kelebihan dan kekurangan. Karena tidak ada pasangan suami istri yang sangat ideal, yang sangat sempurna. Tetapi justru dari pengalaman-pengalaman baik yang berhasil, yang bagus, maupun juga pengalaman-pengalaman kegagalan, itu bisa jadi menjadi pelajaran yang penting dan berharga bagi kita di dalam menjalani realitas kita pada masa kini. Dan sekarang kita akan belajar dari pengalaman hidup sepasang suami istri, yaitu Yusuf dan Maria. Biasanya pasangan ini sangat dibicarakan secara masif di seluruh dunia pada waktu kita merayakan Natal. Pastilah khotbah-khotbah Natal menyinggung, bahkan membahas secara khusus ya proses peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Nah, tentu saja kehidupan mereka berdua bukanlah hanya terkait dengan peristiwa Natal, sehingga kita harus mempelajarinya atau membacanya hanya terkait dengan peristiwa atau perayaan-perayaan Natal. Tetapi kehidupan mereka berdua tentu saja menjadi pelajaran-pelajaran yang penting di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita dalam situasi apapun. Oleh karena itu, pelajaran-pelajaran penting itu akan coba kita gali dan kita akan mencoba menemukan prinsip-prinsip kebenaran-kebenaran yang mereka yakini, ya, yang mereka akui, dan bahkan mereka wujudkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kalau kita bicara tentang Yusuf dan Maria, saya ingin mengajak kita untuk mempercakapkannya itu dalam 3 bagian. Yang saya maksudkan adalah kita akan belajar Yusuf dan Maria secara terpisah sebagai satu pribadi. Karena sebagai suami istri akhirnya mereka memang adalah pribadi-pribadi yang mandiri. Yusuf punya identitas sendiri, Maria punya identitas sendiri dan segala macam karakteristiknya sendiri. Dan kemudian dalam kehendak Tuhan dan dalam waktu Tuhan, akhirnya mereka dipersatukan sebagai suami dan istri dalam melaksanakan kehidupan mereka dalam keluarga, tetapi secara khusus mereka juga menjadi manusia-manusia Tuhan yang dipilih Tuhan untuk melaksanakan rancangan Allah yang kekal, yaitu rancangan keselamatan bagi dunia ini. Oleh karena itu, yang pertama kita akan lihat siapa itu Yusuf secara pribadi, dan siapakah yang kedua, siapakah Maria secara pribadi, dan kemudian ketika mereka dipersatukan sebagai suami istri, apa yang dicatat oleh Alkitab tentang mereka. Dan ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama Yusuf. Ya, Yusuf. Nama Yusuf ini memang banyak di dalam Alkitab, ya. Tentu yang kita bicarakan Yusuf dalam hubungannya sebagai suami dari Maria, yaitu Yusuf dari Maria. Yang pertama tadi disebutkan dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-16 tadi. Ya, di sana Matius mencatat atau memulai
penulisan kitab Injilnya dengan menyusun silsilah. Dan pada bagian yang terakhir itu dicatat Yusuf, ya, yang kemudian menjadi suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Matius menyusun silsilah itu dari 14 generasi, ya, mulai dari Abraham sampai kepada Daud, Daud sampai ke pembuangan sampai ke zaman Yesus. Maka Yusuf kalau menurut catatan Matius ini dia dicatat sebagai garis keturunan yang ke-41 dan kemudian Yesus adalah keturunan yang ke-42. Nah, dari silsilah itu memang ingin menegaskan bahwa Yusuf itu adalah keturunan dari garis orang Yehuda. Meskipun kita tahu bahwa dalam hubungannya dengan kelahiran Yesus, Yusuf tidak dalam pengertian sebagai ayah secara biologis, ya, tidak secara de facto, tetapi dalam garis keturunan itu akhirnya dia secara de jure dia dianggap atau disebut sebagai bapak dari Yesus secara manusia. Oleh karena itu di sini jelas Yusuf itu keturunan Yehuda dan memang garis dari Mesias itu haruslah dari keturunan Yehuda. Itu secara genetis kita mengenali Yusuf sebagai keturunan dari Yehuda. Nah, yang dicatat lagi oleh Alkitab kita bahwa Yusuf itu adalah seorang tukang kayu, ya, profesinya. Ini justru menunjukkan bahwa Yusuf memang berasal dari kalangan yang low level. Dari status ekonomi dan sosialnya, dia dikategorikan sebagai orang yang miskin, dikategorikan orang yang miskin. Nah, itu identitas pribadi dari Yusuf secara genetis maupun profesinya. Tetapi juga kemudian dia menunjukkan, dicatat dalam Alkitab ada karakteristik-karakteristik. Memang dia sudah bertunangan dengan Maria, tetapi dia secara pribadi juga menunjukkan ada karakteristik-karakteristik yang khusus, yang tertentu. Yang saya catat di sini ialah misalnya langsung dicatat di dalam Matius 1 tadi mengenai kisah tentang kelahiran Yesus, ya, kisah tentang kelahiran Yesus bahwa Yusuf ketika dia tahu bahwa ternyata Maria tunangannya itu mengandung, dia disebutkan di sini Yusuf itu seorang yang tulus hati. Ya. Kata tulus hati ini menarik karena itu sama dengan orang benar. Ya, orang benar. Bahasa Yunaninya dikaios. Righteous man. Seorang yang benar. Dalam pengertian righteous man ini, dia adalah seorang yang secara agamawi memang dianggap sebagai orang yang saleh. Artinya apa? Meskipun dia miskin, tetapi Yusuf dikategorikan sebagai orang yang taat melaksanakan hukum Taurat, melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Maka dia disebut sebagai orang yang tulus hatinya dalam pengertian dia adalah orang yang benar. Ya, karena ketulusan hatinya itulah maka dia pun bermaksud ingin menceraikan Maria dalam pengertian sebagai tunangannya. Kata menceraikan bukan sama pengertiannya dengan menceraikan istri, tetapi memang tradisi pada saat itu kalau sudah tunangan yaitu diketahui oleh umum bahwa mereka akan menuju kepada pernikahan. Secara diam-diam maka karena ketulusan hatinya, karena kebenarannya, dia tidak mau mempermalukan Maria sebagai tunangannya, maka dia punya rencana yang lain. Tetapi itulah Yusuf, dia tulus hatinya, dia sebagai orang yang benar, oleh karena itu dia tidak mau mempermalukan calonnya, dia secara diam-diam saja supaya nggak ribut-ribut, maka dia akan mencoba berpisah, memutuskan. Yang kedua, yang dicatat di sini, Yusuf itu seorang yang tunduk pada perintah Tuhan. Memang ketika dia memikir-mikirkan, kenapa tiba-tiba kok pacar saya atau tunangan saya ini diberitakan mengandung? Wah, apa jadinya ini nantinya? Tetapi ketika dia sedang mempertimbangkan hal itu di dalam hatinya,
Dicatat di sini dalam firman Tuhan, Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya itulah ada malaikat Tuhan yang menjelaskan mengenai rencana Tuhan bahwa Maria itu memang mengandung, tetapi mengandungnya karena Roh Kudus. Dia akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dia akan diberi nama Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya. Jadi rencana Allah itu dibentangkan, dijelaskan dalam mimpi Yusuf, sehingga Yusuf mengerti dengan jelas apa yang dimaksud dengan peristiwa yang mustahil, peristiwa yang tidak masuk akal ini. Maka malaikat Tuhan menjelaskan. Nah, yang menarik di sini ialah saya catat Yusuf itu tunduk pada perintah Tuhan itu. Dia tidak menolaknya. Ya, tidak ada narasi yang menjelaskan bahwa Yusuf akhirnya menolak. Tidak. Nah, kemudian dengan penjelasan malaikat itu akhirnya Yusuf secara pribadi dia bersedia taat ya pada perintah Tuhan. Tuhan sudah menjelaskan, dia akhirnya menerima penjelasan itu dan taat. Ada orang yang mau menerima kebenaran Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi belum tentu dia mau melaksanakannya. Iya kan? Ada orang tahu banyak tentang ayat-ayat firman Tuhan, tapi belum tentu dia mau melaksanakannya. Nah, Yusuf tadinya dia punya rencana pribadi yang tidak bersesuaian dengan rencana Tuhan. Tapi ketika Tuhan menjelaskan rencana itu dengan jelas dalam mimpinya, kemudian akhirnya Yusuf menerima rencana itu, menerima firman itu, dan lalu taat melaksanakannya. Jadi Yusuf seorang yang tunduk pada firman Tuhan, tetapi juga dia taat untuk melaksanakan firman Tuhan itu. Di sini Bapak Ibu, ketaatan Yusuf ya ditandai dengan begitu dia bangun, akhirnya dia mengambil Maria sebagai istrinya. Seperti yang dijelaskan di dalam mimpinya itu. Dia tidak ragu-ragu lagi. Karena bagi dia firman Tuhan itu sudah jelas. Dan bagi dia tidak ada pilihan lain, dia harus menerimanya. Dan karena itu dengan tekad yang bulat 100% pastinya, akhirnya dia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, tentu saja bahkan dikatakan di sini pada ayatnya yang ke-25, tetapi ya, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Ini ketaatan yang panjang. Jadi sepanjang Maria mengandung itu, dia tidak bersetubuh dengan istrinya. Tentu sebagai laki-laki sebenarnya itu adalah haknya suami. Tetapi demi rancangan Allah yang kudus, yang mulia, yang suci ini, dia tunduk kepada firman Tuhan dan dia bersedia mentaati firman Tuhan itu. Nah, ini tentang Yusuf. Saya menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada diri Yusuf tentang hal itu secara pribadi, kalau dia akhirnya bersedia menerima Maria, meskipun dia tahu Maria itu sudah mengandung, saya rasa di dalam hati Yusuf itu ada satu prinsip pengampunan yang luar biasa. Bukan berarti Marianya salah, tetapi sebagai pasangan atau sebagai manusia yang normal, bagaimana dia bisa menerima pasangannya dalam keadaan mengandung? Kalau tidak ada unsur pengampunan, bisa jadi dia sudah berpikir yang salah tentang Maria. Kalau tidak ada pengampunan itu, sulit. Saya pikir kehidupan rumah tangga tanpa kata pengampunan ini, itu kehidupan rumah tangga akan terus-menerus mengalami kekacauan. Karena tidak ada suami yang sempurna dan terus-menerus benar, ataupun tidak ada istri yang terus-menerus benar. Pastilah ada kesalahan-kesalahannya yang bisa saja dibuat. Kata pengampunan selalu menjadi solusi di tengah-tengah konflik kehidupan suami istri. Yang kedua, saya melihat ada acceptance atau penerimaan. Kalau seseorang pasangan atau satu pasang suami istri, yang satu dianggap berdosa atau bersalah, lalu yang satunya harus menerima, mengampuni. Dan setelah mengampuni, keduanya mesti saling menerima. Dan itulah
suatu kata kunci yang penting. Karena tidak ada seorang yang 100% benar. Ya, kalau ada dua orang berkelahi itu dua-duanya bisa salah. Ya, tidak ada yang satu benar yang satu otomatis salah saja. Ya, tidak mungkin. Jadi diampuni dan kemudian diterima. Nah, ketika seseorang berhasil sampai pada tahap menerima, maka pasangan itu akan terus-menerus mewujudkan kasihnya secara murni, secara sejati. Kemurnian kasih di situ bukan berarti tanpa tantangan. Kemurnian kasih di situ bukan berarti tanpa kesulitan. Tetapi kemurnian kasih itu justru diwujudkan jika ada pengampunan dan juga ada penerimaan. Jadi, aku mengasihi kamu, karena itu aku mengampuni kamu, dan aku menerima kamu apa adanya, dan oleh karena itu, aku ingin menunjukkan kasih yang ada pada diriku dengan apa adanya juga. Nah, itulah 3 kata kunci yang akhirnya bisa kita katakan tentang Yusuf. Ada pengampunan, ada penerimaan, dan ada kasih yang murni atau kasih yang sejati. Sekarang yang kedua, bagaimana dengan Maria? Ya, memang nama Maria ini bahasa Yunani diterjemahkan dari bahasa Ibrani Miriam yang artinya yang dicintai. Memang bagus arti nama ini ya, yang dicintai. Saya tidak tahu Maria zaman sekarang apakah juga antara nama dengan kehidupan itu bersesuaian atau tidak. Saya pikir ada banyak hal bisa terjadi. Nah, secara pribadi Maria itu disebutkan sebagai keturunan imam. Dia masih bersaudara sepupu dengan Elizabeth, mamanya Yohanes Pembaptis, ya. Dan ketika Maria mengandung, dia mengunjungi Elizabeth dan kandungan yang di dalam perut Elizabeth karena dia sudah mengandung duluan itu bergejolak ya. Maksudnya ekspresi dari sukacita ya, dan ada hubungan antara Elizabeth dan Maria rupanya saudara sepupu. Dan di sana disebutkan bahwa Elizabeth itu istri dari Imam Zakaria, dia juga adalah keturunan dari imam. Maka disebutkan Maria ini ya keturunan dari imam. Kalau disebut keturunan dari imam ya ini artinya bibit bobotnya itu ya bagus gitu. Keturunan secara genetis ya baik dari keturunan imam. Dan sangat jelas disebutkan Maria ini masih disebut sebagai perawan atau dara, ya, dara Maria. Artinya dia masih virgin, masih perawan, sehingga jelas dia seorang perempuan yang baik-baik saja, tidak mengalami persoalan-persoalan amoral dalam kehidupannya, sehingga dia sungguh-sungguh menjadi seorang perempuan yang suci, ya, yang masih hidup dalam kesuciannya. Dia disebutkan di sana makanya dengan Yusuf dia bertunangan, belum menikah, ya, sehingga mereka belum berhubungan badan tentu saja. Dia tinggal di Nazaret. Nazaret itu memang di wilayah Galilea disebutkan sebagai desa kecil tapi kotor. Kotornya ini bukan hanya kotor secara fisik, banyak sampah atau berdebu begitu. Memang begitu juga berdebu. Tetapi rupanya juga ada indikasi kotornya itu kotor secara moral. Memang Maria berada di sana. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini. Di situasi yang kotor, justru Maria menunjukkan kesuciannya. Dan dialah yang kemudian dipilih oleh Tuhan. Sesuatu yang menarik di sana. Nah, dia tinggal di daerah yang kotor, tetapi dia kemudian dipilih oleh Tuhan. Malaikat Tuhan datang secara khusus dan menjelaskan rencana Tuhan yang mau memakai Maria untuk melahirkan bayi Yesus. Maka dia mengandung Yesus dan melahirkan Yesus. Meskipun dia seorang yang logis juga, meskipun yang bicara itu malaikat, dia tidak hanya menerima saja, tetapi dia juga secara logis dia berpikir kritis. Ketika malaikat mengatakan kamu akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya dia berpikir juga, bertanya juga bagaimana itu mungkin terjadi, kan saya belum punya suami. Jadi kritis juga secara logis ya. Nah,
tentu saja perempuan bukan berarti hanya ikut-ikut saja, ya. Istri itu bukan berarti hanya ikut-ikut suami saja, tentu saja. Dia juga mempunyai satu sikap kritis yang mengkritisi sesuatu kalau memang ada hal yang tidak masuk akal atau hal yang dirasa aneh, ya. Dia juga perlu bersikap kritis. Maria, saya berpikir dia mempertanyakan informasi dari malaikat itu, ini menunjukkan satu sikap kritis terhadap sesuatu yang disampaikan kepadanya. Namun, sikap kritisnya itu membuat Maria bukan berarti dia ngotot dengan pendapatnya sendiri. Setelah malaikat Tuhan menjelaskan, malaikat bilang, loh, bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Ya, kalau diperhatikan dalam grammarnya dalam bahasa Yunani itu, bagi Tuhan itu tidak ada mustahil, itu terjemahan dari bahasa Indonesia, tetapi kalau menurut struktur aslinya itu tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Semuanya itu mungkin, semuanya itu bisa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka akhirnya Maria berserah. Berserahnya itu ditandai dengan kalau kita baca dalam Lukas ya, pasal 1, ayatnya yang ke-38, di sana dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi dua hal di sini saya catat. Yang pertama, Maria berserah karena dia sadar dia itu hamba, manusia biasa. Siapakah yang bisa menolak kehendak Tuhan? Ya, hamba, manusia biasa, dibandingkan dengan Tuhan tidak ada apa-apanya. Kesadaran tentang kerendahan dirinya di hadapan Tuhan menjadikan Maria akhirnya mengatakan, jadilah seperti atau menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini sebuah penyerahan, bukan berarti pasrah secara frustrasi, tidak, tetapi penyerahan diri yang total secara sadar dilakukan oleh Maria. Nah, itu pribadi Maria menjadi seorang yang logis tetapi juga berserah kepada kehendak Tuhan dan akhirnya dia bisa memuji Tuhan. Ya, jangan dicatat setelah dia bertemu dengan Elizabeth akhirnya ada pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan jiwaku bergembira karena Allah juru selamatku. Dicatat dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Pujian ini menandakan bahwa penyerahan diri Maria kepada kehendak Tuhan tadi tidak dalam bentuk keterpaksaan, tetapi suatu penyerahan yang sukarela dan ditandai dengan sukacita. Akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun. Nah, itu tentang Maria. Lalu ketika mereka berdua menjadi pasangan suami istri, apa yang mereka lakukan? Ada beberapa yang saya catat. Yang pertama, kedua-duanya menerima kehendak atau rencana Tuhan. Tuhan bicara kepada Maria secara pribadi, Tuhan juga bicara kepada Yusuf secara pribadi. Akhirnya, secara pribadi mereka masing-masing menerima kehendak Tuhan, lalu kedua-duanya dipertemukan dan mereka berdua sepakat untuk melaksanakan rencana Tuhan yang sama. Nah, ini bisa jadi problem memang kalau ada pasangan suami istri pada masa kini yang tidak sepakat tentang kehendak Tuhan. Yang satu mau ke utara, yang satu mau ke selatan. Ya, tidak sepakat. Tetapi yang penting juga di sini ialah bahwa antara suami dan istri, baik suami maupun istri, masing-masing juga harus mempunyai hubungan dan komunikasi pribadi dengan Tuhan. Sehingga baik istri maupun suami mengerti kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan mempunyai rencana yang khusus bagi suami istri itu, keduanya bisa sepakat. Ya, tidak seperti Abraham dan Sarah. Ya, Tuhan bicara kepada Abraham tapi nggak bicara sama Sarah. Sarah tertawa. Atau Lot dengan istrinya, Lotnya diselamatkan, istrinya jadinya enggak. Ya, nah itu contoh-contoh negatif tentu saja. Nah, tapi Maria dan Yusuf menjadi contoh yang positif bagi kita. Yang kedua, mereka berdua taat melaksanakan perintah Tuhan. Ketika mereka sudah menerima perintah Tuhan itu, lalu mereka mentaati. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka laksanakan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Yusuf dan Maria menerima kehendak Tuhan, mentaati perintah Tuhan, maka mereka berdua
sedia membayar harga. Nah, saya pikir ini bukan satu hal yang mudah. Menerima rencana Tuhan itu bukan berarti enak-enak saja, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, senang-senang saja. Ternyata tidak. Menerima perintah Tuhan lalu melaksanakannya, itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yusuf dan Maria juga melakukan hal itu atau mengalami hal itu. Ya, misalnya dia harus membayar harga soal nama baik misalnya. Baik Yusuf maupun Maria mungkin menjadi buah bibir yang dicibir oleh masyarakat pada saat itu, belum menikah kok sudah mengandung dan sebagainya. Nah, ini tentu saja ada harga moral ya yang harus dibayar dalam hukum sosial yang berlaku pada saat itu. Mungkin saat ini juga hal seperti itu masih ada ya, bisa saja terjadi. Yang kedua, mereka juga sedia untuk hidup susah. Mereka mengalami masa-masa yang sulit. Ketika Maria hendak melahirkan, terjadi sensus, maka mereka harus pergi pulang ke kampungnya ke Bethlehem. Dan itu menempuh perjalanan yang jauh dengan menggunakan keledai muda dalam keadaan hamil tua. Saya pikir ibu-ibu bisa membayangkanlah betapa susahnya dalam keadaan seperti itu. Dan begitu sampai di Bethlehem, tidak ada satu tempat pun untuk menginap bagi mereka. Dan akhirnya mereka pun hanya mendapatkan kandang hewan yang pastilah kondisinya tidak layak untuk seorang manusia, apalagi digunakan untuk tempat untuk melahirkan, bagaimana higienitasnya dan sebagainya. Tentu itu jauh dari pikiran-pikiran seperti itu. Tapi itulah harga yang harus dibayar dari sebuah ketaatan untuk mengikuti perintah Tuhan. Saya pikir suami istri kalau dia taat kepada Tuhan juga ada harga yang harus dibayar. Tentu tidak sama persis mungkin dengan yang dialami oleh Yusuf dan Maria, tetapi ada harga-harga lain yang bisa dibayar secara moral, secara ekonomi, secara sosial, dan sebagainya. Sangat mungkin itu terjadi. Maka mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan waktu Yesus sudah lahir, kira-kira usia 2 tahunan begitu, mereka pun menghadapi ancaman dari Herodes. Akhirnya Herodes membunuh anak laki-laki di bawah usia 2 tahun ke bawah. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Dan akhirnya Yusuf dan Maria pun harus mengungsi ke Mesir. Ya, ini pun susah hidup dalam pengungsian. Setelah itu mereka kembali lagi ke tanah Israel. Dan mereka hidup tetap sebagai tukang kayu, sebagai orang miskin, ya. Dan tidak ada perubahan dari segi status sosial ekonomi, meskipun mereka tahu bahwa yang dilahirkan ini adalah seorang Mesias, tetapi mereka hidupnya tetap sebagai seorang yang miskin. Dan seperti itu. Yang saya maksudkan di sini ialah ketika seorang suami istri, pasangan suami istri, mengikuti kehendak Tuhan, ya, bukan berarti mengikuti kehendak Tuhan itu langsung hanya hal-hal yang menyenangkan saja yang terjadi. Tapi ada harga lain yang harus dibayar. Ya, sebagai suami istri. Dia tetap sebagai tukang kayu. Makanya waktu Yesus berumur 8 hari dia bawa ke bait suci itu dia hanya bawa merpati atau burung tekukur. Itu tandanya dia hanya memenuhi syarat bagi orang miskin yang bisa dibawa ke bait suci. Jadi mereka tetap miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia membayar harga, maka pasangan suami istri itu terus mentaati perintah Tuhan dengan taat beribadah. Buktinya dia bawa Yesus sebagai anaknya ke bait suci setiap tahun. Ya, ketika Yesus berusia 12 tahun, dia bawa juga ke bait suci. Dan di sana ada masalah ya, kita tahu Yesus sudah mulai remaja ya, lalu dia sudah mulai pisah-pisah dari orang tuanya, sampai akhirnya orang tuanya kewalahan, karena ada begitu banyak orang yang datang ke Yerusalem, ke bait suci setiap tahun, dan Yesus tiba-tiba menghilang. Nah, kemudian akhirnya ditemukan juga sih di bait suci ketika dia sedang berdialog dengan para ahli Taurat ya tentang Allah, tentang pengajaran-pengajaran pada waktu itu. Nah, setelah usia Yesus 12 tahun itu memang tidak dijelaskan lagi bagaimana Yesus itu. Memang ada tafsiran-tafsiran Yesus itu pergi ke India, Yesus pergi ke Tibet dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak. Yesus tetap di situ. Sinyalir bahwa Yusuf itu meninggal waktu usia masih muda, sehingga Yesus bersama dengan
orang tuanya. Yesus menjadi tukang kayu, dan Yesus sejak usia 12 tahun itu dia belajar agama. Ini merupakan tradisi Yahudi yang biasa, dan akhirnya dia tampil pada usia ke-30, dan itu pun juga ketentuan orang Yahudi bahwa kalau mengajar itu mesti pada usia 30 tahun. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh. Jadi Yusuf dan Maria itu menerima kehendak Tuhan, taat pada kehendak Tuhan, sedia membayar harga, dan juga terus tetap beribadah kepada Tuhan. Dan Maria memuji Tuhan, menyaksikan terus-menerus pelayanan Yesus. Meskipun Maria tidak mengikuti penginjilan Yesus kemana-mana, tetapi dicatat dalam beberapa bagian kitab-kitab Injil, dia hadir di pernikahan di Kana. Ya, akhirnya dia memediasi orang yang punya hajat pernikahan itu sedang punya masalah, lalu akhirnya Yesus melakukan mukjizat di sana. Dan bahkan kemudian Maria menyaksikan penyaliban Yesus. Tentu dia hancur, hati seorang ibu menyaksikan anak yang dikasihinya tersalib. Meskipun itu rancangan Tuhan bagi dunia, tapi tetap saja pasti saya rasa perasaan seorang wanita, seorang ibu melihat anaknya menderita seperti itu, dia pun pasti hancur. Tapi itulah yang dialami oleh Maria. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dapatlah kita pahami dan pelajari dari kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka berdua manusia biasa. Dia bisa juga berpikir negatif, dia juga seringkali tidak mengerti maksud Tuhan, dia juga bisa dihantui oleh perasaan takut, perasaan khawatir, dan bahkan mengalami kemiskinan. Mereka manusia biasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Keduanya menerima panggilan Tuhan secara khusus. Lalu mereka tunduk pada panggilan itu, menyerah pada rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan siap dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Maka mereka bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tapi mereka menjadi satu unit, satu tim dalam pelayanan, dalam rangka keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Lalu mereka sedia membayar harga, sedia mengalami kesulitan, sedia mengalami kemiskinan, sedia mengalami kesakitan, bahkan rasa malu. Tetapi pada akhirnya mereka tetap setia, terus-menerus beribadat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah pelajaran dari kehidupan Yusuf dan Maria. Manusia biasa, tapi menjadi luar biasa oleh karena Tuhan memilih mereka sampai mereka taat, bahkan taat sampai mati. Bagaimana dengan kita, pasangan suami istri masa kini? Kita pelajari, kita juga manusia biasa. Kita bisa jatuh, bisa salah, tetapi ketika pengampunan ada, kita bisa saling menerima pasangan suami dan istri, dan kemudian kita terus mewujudkan dan berusaha mengasihi dengan kasih yang sejati, meskipun ada harga yang harus dibayar. Itu pasti kita akan ditolong Tuhan, maka tetaplah terus berjalan di dalam jalan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dan terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan itulah yang menolong kita selamat dari kegelapan dunia ini yang sedang menuju kepada kebinasaan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati Bapak Ibu sekalian melanjutkan perjalanan dan perjuangan iman sampai waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Entah kapan kita tidak tahu. Itu misteri Allah, maka taatlah selagi masih ada waktu. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang mengajari kami dari kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka manusia biasa, tapi mereka dipilih oleh Tuhan menjadi manusia yang luar biasa karena mereka taat, karena mereka setia mengikuti perintah Tuhan, dan akhirnya mereka menjadi alat di tangan Tuhan, dan menjadi berkat besar bagi dunia. Tolonglah kami yang hidup pada masa kini, supaya kami pun belajar dari kehidupan mereka. Kami mendengar akan firman Tuhan, mentaatinya dalam kehidupan keseharian kami, dan kami terus sedia membayar harga apapun itu, dan Tuhan yang akan menolong kami. Sehingga dengan firman-Mu, kami terus taat kepadamu. Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati, keluarga-keluarga diselamatkan, suami dan istri juga mengalami pertolongan Tuhan dalam berbagai macam pergumulan yang dihadapi. Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di sini, di tengah-tengah situasi pandemi. Berkati juga Pak Pendeta Ricky dan Ibu Sarah bersama keluarga, anak-anak. Tuhan berkati bersama semua jemaat di sini. Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih atas firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.
Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan lagi hari ini melalui pasangan Yusuf dan Maria. Sekali lagi terima kasih untuk hambanya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Gunaryo Sudarmanto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Tuhan memberkati semua keluarga dan pelayanan Bapak di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada satu pengumuman untuk yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Ibu Fitri Muaya yang berulang tahun tanggal 24 Agustus. Selamat ulang tahun untuk Devia Lomban yang berulang tahun tanggal 26 Agustus. Dan selamat ulang tahun untuk Ibu Ina Tarigan yang berulang tahun tanggal 29 Agustus hari ini. Tuhan memberkati Ibu Fitri, Tuhan berkati Devia, Tuhan berkati Ibu Ina selalu. Baik jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.